Baiklah, langkah pertama yang akan kita lakukan sebelum menggambar stereonet, yaitu kita akan menyiapkan alat dan bahannya, seperti jangka, pensil, penghapus, dan paku payung, dan juga kalkir. Nah, ini merupakan borang praktikum yang sudah saya kerjakan minggu lalu. Kita akan menggunakan kertas kalkir baru. Baiklah, di kertas kalkir baru ini saya sudah menggambarkan garis primitifnya dengan menggunakan jangka, yaitu dengan cara meletakkan jangka di tengah sebagai poros, lalu kita gambarkan garis primitifnya, yaitu garis lingkaran dari stereonetnya. Lalu setelah itu kita akan menggunakan paku payung. Kita akan buat dia di tengah stereonet dan kalkir yang akan menjadi poros pada saat diputar nanti. Baiklah, saya akan mengambil contoh soal dari praktikum kemarin, yaitu North 30 East 60. Di sini kita bisa lihat bahwa 30 itu sebagai strike dan 60 itu sebagai dip. Bagaimana cara kita menggambarkannya ke dalam kertas stereonet? Yaitu dengan cara sudut 30 derajat ini kita gambarkan di stereonet, yaitu 0, 10, 20, 30. Lalu kita akan tandai di sini, ini sebagai strike. Lalu setelah itu kita akan menggeser strike ke arah north di kertas stereonet. Pada saat strike sudah berada di north, kita fokus pada garis ekuator untuk mencari dipnya. Di soal diketahui dipnya adalah 60. Cara untuk menggambarkannya di stereonet yaitu dengan cara berfokus pada garis ekuator dari east ke titik pusat. Kita hitung 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Baiklah, di sini 60. Ini merupakan dipnya. Seperti yang kita ketahui, strike and dip ini merupakan struktur bidang. Jika struktur bidang digambarkan ke dalam kertas stereonet, maka dia akan menjadi struktur garis. Maka kita akan menggambarkan garis strike and dip-nya. Kita akan menggambarkan strike and dip-nya akan menjadi seperti ini. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini merupakan proyeksi pada stereonet dari strike and dip dari soal North 30-60. Lalu kita akan mencoba mencari polnya. Cara mencari polnya itu sama seperti tadi. Kita memproyeksikan strike terhadap North, akan menjadi seperti ini. Lalu caranya yaitu kita menambahkan 90 dari dip. Jadi tadi dip adalah 60 ya. Berarti ditambah 90 lagi. 90 sudut berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Berarti di sekitar ini merupakan adalah polnya. Jadi gambarnya akan seperti ini. Nah, setelah kita membahas strike and dip, setelah ini kita akan membahas yaitu trend dan plunge. Perbedaan antara strike and dip dan trend dan plunge adalah strike and dip itu adalah struktur bidang, sedangkan trend and plunge itu adalah struktur garis. Baiklah, mari kita mencoba mencari trend dan plunge. Di sini saya menggunakan borang dari praktikum yang sudah saya lakukan kemarin. Baiklah, saya ambil contoh soal dari praktikum yang kemarin dilakukan, yaitu North 225 derajat East 25 derajat. Cara mencari trend dan plunge-nya yaitu untuk mencari trendnya kita bisa mencari 225 derajat dari North. Seperti cara mencari strike tadi, tapi kita mencari 225 derajat. 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210. Berarti 210 di sini 220, 230. Yang ditanya ada 225. Berarti di antara dari 220 dan 230. Ini adalah merupakan trennya. Lalu cara untuk mencari plunge-nya yaitu sisi tren ini kita buat ke garis ekuator atau ke daerah yang terdekat. Bisa itu north, bisa south, bisa saya di sini mengambil west. Pada saat kita mendekatkan ke west,
Lalu kita lihat soal, ditanya 25 derajat. Lalu kita menghitung dari garis ekuator searah 25 derajat. 10, 20, 25. Maka ini merupakan plunge-nya. Lalu dari gambaran tersebut, kita akan mendapatkan gambar dari trend dan plunge-nya. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari pitch. Bagaimana sih cara mencari pitch? Yaitu dengan kita akan menggunakan kertas kalkir yang sudah kita gunakan tadi. Strike and dip-nya seperti tadi ya, north 30 east dengan dip-nya 60. Pada saat praktikum kemarin kita menggunakan pitch-nya yaitu 30. Cara menggambarkan pitch-nya itu seperti ini. Strike kita arahkan ke north seperti saat mencari strike and dip. Pada saat strike sudah mencapai north, kita hitung 30 derajat dari north ke south. Jadi kita hitung dari sini 10, 20, 30 di sini. Lalu kita buat arah pitch-nya dari arah north ke sini. Ini merupakan pitch. Setelah kita mendapat pitch-nya, kita akan mencari plunge dengan cara menggeser tadi yang titik pitch ini ke north. Jadi kita akan menghitung jadi kita akan membuat garis putus-putus ke arah north. Ini merupakan plunge-nya dan ini merupakan trendnya. Lalu cara kita mencari trend dan plunge-nya seperti tadi. Kita akan mencari plunge terlebih dahulu. Plunge akan kita buat ke garis ekuator. Dari garis ekuator, lalu kita hitung berapa plunge-nya. Yaitu 10, 20, 25. Dia ada di tengah-tengah. Berarti kita bisa tulis yaitu plunge-nya sama dengan 25 derajat. Oke. Setelah itu dapat kita lihat range-nya yaitu berada di 40 dan 50. Berarti 10, 20, 30, 40, 45. Berarti range-nya adalah 45 derajat. Berarti notasinya kita bisa tulis yaitu north 45 derajat east dengan plunge-nya yaitu 25 derajat.